Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatus Maulida dari kelas 9I. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Indahnya Etika Pergaulan dalam Komunikasi Islam. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jami'un yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Indah dan menciptakan keindahan, yang disebutkan pada hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Pertama, etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailu lita'arafu innallaha akramakum mindallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut mendorong kita umat manusia untuk saling mengenal di tengah keragaman dan perbedaan. Etika berarti baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Etika sangat diperlukan karena dengan etika, kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjatuhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya antara lain, yang pertama ada etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkanmu hingga menjadi remaja seperti sekarang. Ayah tidak pernah mengeluh walaupun selalu bersimbah peluh, yang telah memelihara, membesarkan, mendidik, dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Walaupun mereka tidak mengharapkan balasan atau kasih sayang dan pengorbanan, kita wajib bertutur baik kepada mereka dan hindari perbuatan menyakiti mereka. Oleh karena itu, tidak ridho Allah tergantung ridho orang tua, maka tunjukkanlah kesantunan untuk menghormati keduanya. Sama halnya dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara-saudara yang lebih tua dari kita juga harus memperlakukan sama dengan orang tua kita. Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa beretika dalam berbagai aktivitas kehidupan, sebagaimana hadis berikut. Qala banu syarhi anin nabiyyi qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Artinya, Ibnu As-Sar berkata dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Di sekolah, guru merupakan orang tua yang harus dihormati. Guru adalah orang alim, artinya yang memiliki ilmu. Hormat, taat, dan tunduk pada guru sama seperti hormat, taat, dan tunduk pada ajaran para nabi. Berikut ini adalah beberapa ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan yang lebih tua. Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua adalah menjaga perasaan, jangan sampai menyakiti hati mereka. Ketiga, bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 4, menghormati dengan tulus dan sepenuh hati. 5, mendengarkan dan mengikuti nasihat dalam kebaikan. Yang kedua, ada etika pergaulan dalam teman sebaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam antara lain: 1, yang pertama mengucapkan salam apabila kita bertemu. Yang kedua, bertutur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Ketiga, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keempat, ada menjauhi hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Yang kelima, tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti hati mereka. Yang ketiga, ada etika pergaulan dengan yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong atau congkak pada yang lebih muda. Justru bantulah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Etika pergaulan dengan yang lebih muda, yang pertama adalah bersikaplah penuh dengan kasih sayang. Yang kedua adalah tidak boleh melakukan perundungan atau bullying. Dan yang ketiga ada memanggilnya dengan sopan. Yang keempat adalah tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. Yang kelima ada tidak menyuruh yang kurang ajar kepada mereka. Dan yang keenam adalah memberi
Yang kedua adalah tidak bersentuhan fisik. Demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita selain istrinya sama sekali, meskipun saat membalat atau janji ketika kepada pemimpin. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga ada menjaga pandangan. Yang keempat, hindari tempat-tempat yang sepi. Yang kelima adalah menjaga kebebasan intensif komunikasi. Dan yang keenam ada izin kepada orang tua. Dan yang ketujuh ada bagi wanita hendaknya menutup aurat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalaabihin dzalika adra ayyuraf fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua ada etika komunikasi yang Islam. Salah paham juga bisa terjadi karena orang sengaja membuat informasi yang tidak benar. Misalnya ketika kita membuat status dan memberikan komentar terhadap orang lain di media sosial. Oleh karena itu, kalian harus memahami dan menguasai etika dalam berkomunikasi. Beberapa etika komunikasi yang diajarkan pada ajaran Islam. Yang pertama ada berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik yang langsung maupun di media sosial, harus dilakukan dengan benar, tidak merekayasa atau manipulasi fakta sebenarnya. Allah berfirman, wajtanibu qaulaz zur, yang artinya dan jadikanlah perkataan-perkataan dusta, yang ada pada surat Al-Hajj ayat 30. Nabi Adam alaihi wasallam, beliau mendapatkan berita bohong dari iblis sehingga akhirnya dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Pada zaman Rasulullah SAW pun muncul kabar-kabar bohong di masyarakat, sehingga Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada umatnya pentingnya mengecek kebenaran informasi yang diterima oleh seseorang maupun yang telah diperkembangkan di masyarakat. Salah satu riwayat diceritakan seorang sahabat Rasulullah SAW, Al-Wajj bin Uqbah, yang menjadi asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Hujurat pada ayat ke-6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenaran agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketindakanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang santun. Dalam ajaran Islam, berkata yang baik atau santun merupakan perilaku yang sangat terpuji yang diperintahkan oleh Allah. Wa qulu linnasi husnan, yang artinya serta ucaplah kata-kata yang baik kepada manusia. Komunikasi di media sosial ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, mulai dari sopan atau salam. Komunikasi di media sosial ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama ada mulai dengan sapaan atau salam. Yang kedua, gunakanlah kata-kata yang tepat dan sopan. 3. Ucapkanlah maaf ketika menyampaikan ide. 4. Hargai privasi orang lain. 5. Hindari memberi komentar hasutan dan menyebarkan ketersinggungan orang lain. Yang ke-6, akhiri dengan terima kasih dan salam. Dan yang ke-7 adalah memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Misal menggunakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah juga ada kelebihannya, adalah indah, enak didengar, dan mendapatkan pahala. Contoh kalimatnya adalah tasbih, salam, masya Allah, tahmid, istighfar, takbir, istijah, dan lain-lainnya. 4. Ada bertanggung jawab. Agar komunikasi lebih bermanfaat dan berkualitas, maka lakukanlah dengan tanggung jawab. Berkomunikasi dengan tanggung jawab termasuk tanda orang yang beriman. An Abdillahi bani Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam